Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Alfajriansah dengan NIM 2311110142. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, pada kesempatan malam ini saya akan memaparkan proposal penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Hukum terhadap Dispensasi Kawin pasca penetapan usia nikah 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Baik, pertama saya akan menjelaskan latar belakang. Di latar belakang masalah perkawinan merupakan institusi penting dalam kehidupan masyarakat yang diatur secara tegas oleh hukum negara. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, negara menetapkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah perkawinan anak serta melindungi hak-hak anak. Namun dalam praktiknya, setelah undang-undang ini berlaku, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama justru meningkat secara signifikan. Pada tahun 2020 tercatat lebih dari 64.000 perkara dispensasi kawin dengan tingkat pengabulan mencapai sekitar 9,7%. Hal ini menimbulkan paradoks hukum. Di satu sisi, undang-undang bertujuan untuk mencegah perkawinan anak, tetapi di sisi lain mekanisme dispensasi justru membuka ruang legal bagi praktik tersebut. Selain itu, frasa alasan sangat mendesak dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bersifat multitafsir sehingga memunculkan perbedaan pertimbangan hakim. Berdasarkan kondisi tersebut, penilaian ini menjadi penting untuk mengkaji implikasi yuridis pemberian dispensasi kawin terhadap prinsip perlindungan anak. Selanjutnya, rumusan masalah. Di rumusan masalah di proposal saya ada 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaturan hukum dispensasi kawin pasca penetapan usia nikah 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan agama dalam memutus perkara dispensasi kawin pasca berlakunya undang-undang tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana implikasi yuridis pemberian dispensasi kawin terhadap prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Dan tujuan penelitian ini pertama untuk menganalisis peraturan hukum dispensasi kawin setelah ditetapkannya usia nikah 19 tahun. Yang kedua, untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara dispensasi kawin. Dan yang ketiga, untuk menganalisis implikasi yuridis dispensasi kawin dalam perkara dispensasi kawin terhadap prinsip perlindungan anak. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai manfaat penelitian ini diharapkan memberi manfaat. Ada 2 manfaat di dalam penelitian ini. Pertama, ada manfaat secara teoritis. Penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum perkawinan dan perlindungan anak, khususnya terkait dispensasi kawin. Dan yang kedua, ada secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi legislator, aparat peradilan, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem dispensasi kawin yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Nah, beberapa penelitian 5 penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian sebelumnya telah membahas dispensasi kawin, seperti peneliti Aisyah Rahmawati, Muhammad Fikri, dan Nurul Hidayah. Namun penelitian tersebut belum secara komprehensif mengkaji implikasi yuridis pemberian dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya
dengan mengintegrasikan ratio legis undang-undang pertimbangan hakim dan prinsip pelindungan anak. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Selanjutnya metode penelitian. Saya menggunakan pendekatan pertama, ada pendekatan undang-undang, yaitu menelaah undang-undang perkawinan dan peraturan terkait. Yang kedua ada pendekatan kasus dengan menganalisis putusan pengadilan agama tentang dispensasi kawin. Dan yang ketiga ada pendekatan konseptual dengan mengkaji konsep perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Yang keempat ada pendekatan analitis untuk menafsirkan istilah hukum yang multitafsir. Dan selanjutnya kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menekankan perlindungan anak, namun adanya dispensasi kawin menempatkan hakim sebagai aktor kunci dalam penafsiran hukum. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori pelindungan hukum, teori kepentingan terbaik bagi anak, serta teori penemuan hukum untuk menilai apakah praktik dispensasi kawin telah sejalan dengan tujuan pembentukan undang-undang. Dan selanjutnya sistematika penulisan. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu pertama ada bab pendahuluan, tinjauan pustaka dan kerangka teoritis. Yang ketiga ada metode penelitian. Yang terakhir ada hasil penelitian dan pembahasan, dan terakhir ada penutup. Demikian pemaparan proposal penelitian skripsi yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberi kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum perkawinan dan perlindungan anak di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada dosen pengampu Bu Ika yang telah memberikan tugas. Semoga tugas ini bisa menjadi bahan awal untuk saya lebih giat lagi dalam belajar hukum khususnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya Muhammad Faisal Al-Fajriansyah, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.